wanita penghuni neraka pertama, yakni mereka yang durhaka terhadap suaminya. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini berarti menuruti perkataan suaminya dalam hal kebaikan dan sesuai syariat agama. Apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan 8 pintu di surga dan ia bisa memilihnya sesuka hati. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di akhirat. Misalnya saja, ia mengungkit-ungkit keburukan si suami dan melupakan kebaikannya, kemudian mengumbar-umbar kejelekan suami di hadapan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan, seperti membentak, dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suami. Balasannya adalah neraka. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Sampai di sini akhirnya aku paham bahwa sebaik apapun aku, secinta apapun aku, sebesar apapun pengorbananku, sesayang dan setulus apapun aku, tidak akan pernah berharga di mata orang yang tidak pernah bersyukur karena telah memilikiku. Sembilan dosa istri terhadap suami. Nomor 6 paling banyak. 1. Tidak taat pada suami. 2. Membicarakan kekurangan atau aib suami kepada orang lain. 3. Tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suami. 4. Menolak ajakan suami di tempat tidur. 5. Cemburu berlebihan. 6. Berdandan bukan untuk suami. 7. Keluar rumah tanpa izin suami. 8. Tidak menghormati keluarga suami. Dan terakhir, melupakan kebaikan yang diberikan suami. 7 kelakuan istri yang mendatangkan murka Allah. Yang pertama, apabila dipanggil oleh suaminya untuk menyalurkan hasrat biologis, ia tidak datang. Yang kedua, membantah suruhan atau perintah suami. Yang ketiga, bermuka masam terhadap suami. Yang keempat, jahat lidah atau mulut kepada suami. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Yang keenam, berhias ketika suaminya tidak di sampingnya. Yang ketujuh, mengizinkan masuk orang yang tidak diizinkan masuk oleh suaminya. Kehidupan pasangan suami istri dalam pernikahan harus dijalani dengan sebaik-baiknya sebab termasuk ibadah kepada Allah. Dalam berumah tangga pun alangkah baiknya bila dilandasi dengan syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Waktu dilihat online, waktu lu chat jadi terakhir dilihat. Itu tandanya dia bukan nungguin elu, dia nungguin balasan orang lain. Jadi mundur aja gitu, daripada ntar apa, tenangin. Dengar nih baik-baik nih, suami itu bisa baik bisa buruk tergantung istri. Istri ngedukung di dalam ibadah, insya Allah suami bakal baik. Kalau istri urusannya masalah dunia, suami ada kesanggupannya bu. Ingat gak malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengaminkan salah satu doanya. Ya Rasulullah, tolong aminkan di antara 3 doaku ini. Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mau kita ibadah pagi siang malam, mau sholat sampai jidat pindah ke belakang, durhaka sama orang tua, bohong, gak ada jaminan sorga. Yang kedua doanya malaikat Jibril apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Coba kebayang, ini doanya malaikat Jibril yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Kalau bapak, ibu, saya minta doa ke saya, belum tentu dikabulin. Ini yang doa malaikat Jibril yang aminin Nabi, sudah pasti diterima doanya.
Saat Nabi Isra wal Mi'raj ngelihat ke neraka paling banyak perempuan, ada yang makan dagingnya sendiri, ada yang ngebongkar isi perutnya. Ini diabadikan di dalam salah satu kitab Duratun Nasihin. Diceritakan, ditanya ini kenapa mereka masalahnya. Semua rata-rata dia yang membongkar perutnya, dia memakan daripada isi perutnya, makan haknya suami tanpa bilang sama suaminya. Mereka yang memakan dagingnya sendiri-sendiri, mereka berdandan bersolek di depan orang lain bukan untuk menyenangkan suaminya. Di hati lu dandan cuma resepsi doang. Giliran lipstik habis, ngadu ya lipstik sambil dikorek lagi. Kalau istri yang soleha mau lipstik habis, sabodo amat. Yang ada duit 3.000 nggak? Mau kemana? Mau kondangan aku? Emang mau ngapain? Aku mau beli Fanta. Minum Fanta kulum-kulum. Merah-merah juga tuh bibir, betul. Begitu kelihatan mau pudar, pulang. Itu istri soleha. Wong lanang sing milih meneng daripada kakean omong, kuwi wong lanang sing wis bener-bener pasrah. Ya wis pasrah karo keadaan, pasrah karo sikapmu, sifatmu, kelakuanmu. Dadi yen awakmu koyo duwe kesalahan, tolonglah introspeksi, bukannya malah ngamuk balik. Seakan-akan awakmu gak gelem mengalah. Aku gak koyo ngono, aku gak ngene. Ngalah iku gak apa-apa, mengaku salah itu lebih baik daripada sok bener tapi salah. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak mampu menaati suami karena kepentingannya sendiri ataupun kepentingan orang tuanya? Terus kalau udah nikah nggak nurut, ngapain nikah? Gitu. Makanya sebelum nikah mikir panjang-panjang, mau nurut sama yang kayak gimana gitu loh. Karena kalau sudah terjadi ijab kabul, itu aras bergetar loh. Malaikat semua menangis. Karena ijab kabul yang disebut oleh seorang suami memindahkan tanggung jawab dosa ke pundak dia. Perempuan kalau sudah dinikahi dengan ijab kabul tadi, udah tenang, semua dosanya ditanggung oleh suami. Makanya pintu sorga yang paling gampang buat perempuan nikah, paling gampang. Tapi jangan salah pilih, karena wajib patuh nantinya. Perempuan bikin dosa sebanyak apapun, kalau sudah nikah, suami yang nanggung. Ini aku kasih tahu yang namanya bidadari tak bersayap. Nah, pasti kalian belum tahu kan? Nah, tengok nih, tengok baik-baik ya. Ini pacarku tersayang. Siap-siap toh, jika teko iki. Laki-laki disukai dengan kerja kerasnya, dihormati karena tanggung jawabnya. Mau setampan apapun dia, kalau hanya berpangku kepada orang tua, untuk apa menjadi manusia? Memang hidup itu keras, tak semudah membalikkan telapak tangan. Hidup itu butuh perjuangan, bukan mengulurkan tangan. Apikmu tak syukuri, elekmu tak tutupi. Tapi gue ora ngajeni aku. Tidak ada laki-laki miskin di mata wanita yang tulus, dan tidak ada wanita jelek di mata laki-laki yang serius. Gak ada laki-laki yang bisa dipercaya di dunia ini, Bang. Gak ada laki-laki yang 100% setia di dunia ini, termasuk Abang. Ya, betul yang adik bilang. Karena memang Allah tidak pernah menuntut kesetiaan dari seorang laki-laki. Tapi Allah menuntut tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak-anak dan istrinya sampai hari kiamat nanti. Itu namanya gak adil. Kenapa cuma perempuan yang dituntut setia? Allah Maha tahu apa yang terbaik atas ciptaannya. Pasti ada kebaikan dari setiap ketentuannya. Yang jelas, perempuan tidak pernah dituntut atas dosa-dosa suaminya. Tapi seorang suami
akan dituntut dan akan diazab atas dosa-dosa anak-anak dan istrinya. Kebanyakan suami lebih memilih jalan haram daripada halal karena takut kepada istrinya. Adik beruntung punya suami macam abang, Dek. Adik pikir wanita-wanita penghibur di luar sana bisa hidup mewah mereka dapat dari laki-laki lajang. Bukan, Dek. Mereka hidup mewah dari suami-suami orang. Adik dengar lantunan kalamullah di masjid itu. Abang tidak bersumpah, Dek. Walaupun Allah halalkan abang menikah lebih dari satu, tapi abang tetap memilih satu, adik seorang. Bukan karena abang takut sama adik, tapi abang takut tidak mampu berlaku adil dan besarnya tanggung jawab di akhirat nanti. Sekarang terserah kepada adik. Apakah adik percaya kepada abang atau tetap ingin pergi dari rumah ini?